adalah seni. Halo, ketemu kembali dengan saya Dr. Theo. Kita hari ini bicara tentang appetite suppressan. Kalau di Indonesia kira-kira penekan nafsu makan atau penurun nafsu makan gitu ya. Jadi sekarang dunia dianggap obesity itu suatu masalah kesehatan ya. Jadi obesity adalah suatu keadaan medis yang ditandai dengan penumpukan daripada lemak tubuh ya yang dapat mengganggu kesehatan. Dan definisi WHO obesity itu kalau body mass index-nya di atas 30 kg per milimeter, kalau overweight itu dengan body mass index antara 25 sampai 29,9 kg per milimeter kuadrat gitu ya. Dan obesity dianggap suatu penyakit kronis yang dapat berpengaruh kira-kira 4 dari 10 laki-laki dewasa pasien dewasa di Amerika Serikat. Dan hampir 1 di antara 10 orang Amerika mengalami yang disebut obesity berat gitu ya. Dan di Indonesia menurut survei SKI tahun 2023 itu prevalence daripada kegemukan atau obesity ini kira-kira 36,8% gitu ya. Jadi pengobatan penanganan daripada masalah berat badan ini membantu penderita yang mendapat masalah kesehatan terhadap kelebihan berat badan atau kegemukan gitu ya. Jadi para profesional medis itu menggunakan BMI body mass index untuk memutuskan apakah yang diperlukan daripada pasien untuk obat-obat tertentu sehingga bermanfaat untuk penurunan berat badannya gitu ya. Dan menurut FDA yang sudah di-approve gitu ya, beberapa obat dibagi 2 gitu yang penggunaan jangka panjang itu liraglutid ini termasuk GLP-1 sebenarnya obat anti diabetes ya. Semaglutid juga sama dengan liraglutid, kemudian naltrexone dengan bupriol itu dengan nama dagang kontraf gitu, pentermin topiramat itu kismia, metformin itu juga suatu anti diabetik ya yang dipakai ya, dan kemudian orlistat NIH itu dengan nama dagang Xenical. Dan untuk penggunaan jangka pendek seperti benzpetamin, Didrex, dan pentermin, Difex itu ya nama dagangnya. Itu kira-kira dulu pendahuluan daripada apa itu obat-obat supresan daripada appetite ini ya. Nah, liraglutid dengan nama dagang Saxenda itu mekanisme kerjanya mirip dengan glucagon dipeptide 1 yang target kerjanya adalah di otak yang meregulasi daripada nafsu makan dan asupan daripada makanan ya. Jadi obat ini diindikasikan untuk manajemen penurunan berat badan secara kronis, secara perlahan untuk obesity dan kelebihan berat badan, juga dipakai untuk mengobati diabetes tipe 2. Dan kontraindikasi obat ini adalah karsinoma tiroid dan hypersensitivity. Efek samping berupa gangguan saluran cerna seperti nausea dan vomiting serta diare, menurunkan nafsu makan serta sakit kepala. Interaksi obat ini tidak boleh diberikan bersama GLP agonis yang lain ya, menimbulkan hipoglikemia kalau diberikan bersama insulin atau golongan antidiabetik oral lainnya sulfonylurea ya. Dan dosis untuk pemberian obat ini ada 2 gitu ya. Jadi ada 2 kemasan itu ya, ada 1 cuma kemasan yang diberikan secara subkutaneus gitu ya, jadi dari bawah kulit untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun itu dengan 0, mg subkutaneus sekali sehari selama 1 minggu, kemudian meningkat secara perlahan-lahan 0,6 mg seminggu sekali sampai dosis mencapai 3 mg sehari gitu ya. Itu pemberian liraglutid ya. Yang 2 kemasan itu yang ini ya, semaglutid atau Wegovy nama dagangnya ya. Kerjanya sama dengan liraglutid tadi ya, jadi bekerja pada otak yang meregulasi daripada nafsu makan dan asupan daripada makanan. Nah ini juga sama indikasinya ya, tapi ditambah pada steatohepatitis non-alkoholik ya, bisa dipakai ya. Nah efek samping juga sama dengan liraglutid tadi, jadi menyebabkan gangguan saluran cerna, nausea, vomiting, diarea, tapi masuk juga dispepsia, sendakwa gitu kan. Dan menurunkan nafsu makan serta sakit kepala dan kelelahan. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama agonis GLP-1 yang lain, dapat meningkatkan risiko hipoglikemik kalau diberikan bersama insulin dan sulfonylurea gitu ya. Dosis kalau yang subkutan itu 0,2 mg kali seminggu gitu selama 4 minggu, dan kalau diperlukan
kontrol lanjutan gitu dapat ditingkatkan sampai 1 mg sekali seminggu gitu ya. Yang oral 3 mg sekali sehari selama 30 hari, kemudian meningkat sampai 7 mg sekali sehari gitu ya. Itu semaglutid yang termasuk sebenarnya obat anti diabetes. Ketiga ini kombinasi daripada naltrexone dan bupropion ya, bupropion gitu ya. Dengan nama dagang Contraf gitu. Mekanisme kerja kedua obat ini menimbulkan penghambatan feedback negatif ya, yang menurunkan daripada OMC propion melanocortin ya pada saraf, yang menurunkan atau yang menyebabkan penurunan daripada nafsu makan dan mungkin menimbulkan rasa lapar dan atau cepatnya rasa kenyang gitu ya, full sooner gitu ya. Indikasi ini adalah untuk manajemen daripada penurunan berat badan secara perlahan gitu ya. Kontraindikasi hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian gangguan kejang, bulimia nervosa, kemudian penggunaan opioid secara kronis, gangguan ginjal berat dan hati, serta hamilan. Efek samping, gangguan saluran cerna, nausea, vomiting, serta mulut kering, sakit kepala, dan gangguan pengecapan gitu ya. Interaksi obat meningkatkan kejang bila obat ini diberikan bersama obat-obat yang menurunkan ambang kejang gitu ya. Bersama penghambat mau, obat ini dapat menimbulkan hipertensi krisis gitu ya. Dosis obat ini karena dia kombinasi, setiap tablet itu mengandung naltrexone 8 mg dengan bupropion 90 mg. Nah, pengobatannya minggu pertama itu 1 tablet di pagi hari, minggu kedua sampai minggu keempat itu adalah 2 tablet, 1 di pagi hari dan 1 di malam hari. Itu yang kombinasi naltrexone dan bupropion ya, atau nama dagangnya Contraf. Nah, yang keempat adalah pentermin dan topiramat itu ya, juga kombinasi gitu ya. Obat ini cenderung memberikan efek appetite dan peningkatan daripada rasa penuh ya, yang menyebabkan penurunan berat badan yang lebih cepat ya dibandingkan diet ataupun latihan atau exercise ya. Jadi obat ini diindikasikan untuk kegemukan atau obes dan kelebihan berat badan atau overweight gitu ya. Kontraindikasi kehamilan, glaukoma, hipertiroidism, pasien yang menggunakan MAO inhibitors, dan hipersensitivity. Ya. Efek samping parestesia, dizziness, gangguan pengecapan, serta insomnia ataupun konstipasi. Nah, interaksi obat orang-orang yang menggunakan monoamin oksidasi inhibitor, oral kontrasepsi, obat-obat penekan saluran napas, saluran saraf pusat, dapat meningkatkan gangguan kognitif ya, dan untuk diuretik non potasium itu meningkatkan hipokalemi. Dosis obat ini karena kombinasi itu pentermin 3,75 dan topiramat 23 mg itu dapat ditingkatkan sampai penterminnya tuh 15 mg dan topiprimat itu 92 mg. Jadi 4 kali lipatnya ya. Jadi dimulai dengan 3,75 pentermin dan topiprimat 23 mg sekali sehari di pagi hari sampai dosis maksimum 15 mg pentermin dan 92 mg topiramat sekali sehari. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi yang selanjutnya obat-obat penekan nafsu makan ini ya, nomor 5 sampai nomor 7 masih ada 3 lagi gitu ya. Sampai ketemu.